Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, channel yang akan berikan seputar informasi terbaru seputar cryptocurrency ataupun airdrop ya. Dan bagi kalian jika channel ini bermanfaat dalam memberikan seputar informasi-informasi mengenai cryptocurrency atau yang sering saya bahas mengenai PI network, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru kalian ada orang pertama mendapatkan notifikasinya tentunya ya. Jadi di sini saya ingin menginformasikan mengenai project PI network lagi ya. Jadi di sosial media itu, di salah satu sosial media ada postingan yang menggambarkan sebuah project PI network ini ke depannya ya. Namun saya tidak bisa mengkonfirmasi bahwa informasi ini benar-benar real atau bukan settingan, atau mungkin informasi ini memang dari core team. Tapi kita bisa jelajahi sama-sama dan bisa saya jelaskan, maksudnya akan saya bacakan kepada kalian semua untuk informasi ini ya. Dan informasi ini pun ya akan menambah semangat kita lagi ya untuk lebih konsisten dan lebih bisa lagi mempercayai atau punya keyakinan terhadap proyek ini ya. Dikenakan untuk perkembangan PI network sendiri, kalian untuk beberapa informasi yang saya jadikan sebuah video sebelumnya, kalian juga bisa menontonnya di bagian bawah. Dan di situ banyak sekali beberapa penjelasan mengenai project PI network ini, dan ya tidak diragukan lagi lah mengenai project PI network lah ya. Jadi untuk informasi ini langsung saja saya bacakan. Jadi keterangannya seperti ini. Pembaharuan mendatang ya. Perintis perhatikan, Profesor Nicholas mengirim pesan di mana dikatakan bahwa kita sudah cenderung secara bertahap menuju akhir proyek ya. Dan oleh karena itu untuk sangat perhatian dan hadir di platform penambangan ya. Karena akan ada dalam beberapa hari ke depan pembaharuan baru untuk dibuat, tepatnya tanggal-tanggal berikut ya. Tanggal 11 ataupun tanggal 12 Juni ini ya. Tahun ini pekerjaan akan dilakukan pada tes 100 Pi yang kami miliki di dompet Pi testnet kami ya. Dan 100 koin ini akan menjadi 100 US dollar ya. Jadi untuk informasi ini ya sangat wow sekali mengenai harga PI network ya. Dan ya semoga saja ini real dan kedepannya harga awal koin P mungkin bisa mencapai 100.000 US dollar ya. Jadi kita lanjut saja di sini pada malam tanggal 12 Juni ya. Dari pukul 00 hingga pukul 12 ya. Tim inti akan membuat pengaturan basis ya. 13 Juni dari jam 8 pagi hingga 14 Juni ya, akan ada pembaharuan yang harus tugas yang harus diselesaikan mengenai kemajuan pertukaran yang akan datang ya. Ini pasti akan menjadi tugas kecil, mungkin menekan sesuatu, add hardware. Pesan panduan tugas akan diletakkan di halaman rumah aplikasi ya. Oleh karena itu
Semua pioner diundang untuk memeriksa aplikasi penambangan Pi mereka secara teratur selama periode ini agar tidak ketinggalan pembaharuan ya. Jadi untuk aplikasi Pi Network itu memang sudah beberapa kali mengalami pembaruan atau update ya. Tentunya untuk kalian yang rajin menambang tidak akanlah yang namanya ketinggalan seputar informasi terbaru yang muncul di layar beranda aplikasi Pi kalian ya. Dan dari saya menghimbau kepada kalian jangan lupa untuk aktifkan miningnya ya. Karena sangat gampang sekali lah, tidak memakan tenaga tentunya, hanya cukup dengan klik tanda petir, ikon petir maksudnya. Dan kalian pun akan mendapatkan koin Pi secara gratis ya. Jadi oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini ada di Profesor Nicholas bersikeras bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang ditawarkan kepada siapa saja ya, yang telah meninggalkan proyek Pi. Oke. Yang tidak lagi menambang atau yang telah mencopot pemasangan aplikasi mereka dan yang ingin kembali untuk memulihkan akun mereka. Tanggal 13 atau tanggal 14 ya Juni ini ya adalah kesempatan terakhir yang ditawarkan kepada mereka yang termasuk dalam kategori ini ya. Jadi yang dimaksudkan di sini bagi yang sudah tidak punya keyakinan lagi dan sudah don't stop ya terhadap Project Pi Network ini, masih diberikan oleh Nicholas Kokalis untuk kesempatan bagi mereka semuanya yang masih ingin mencoba lagi dan percaya lagi terhadap project ini ya. Jadi beliau sangat baik sekali memberikan kesempatan lagi kepada beberapa orang tentunya yang belum mengenal ataupun sudah mengenal project ini namun down, dan beliau mempersilahkan untuk bergabung lagi ya. Dan ini memang kesempatan tidak datang dua kali ya. Jikalau project ini ke depannya mainnet, tentunya harga koin Pi sendiri tidak akan murah dan tidak akan terjangkau ya tentunya. Karena project ini project yang luar biasa sekali, project yang sudah mendunia lah tentunya. Dan tidak akan mudah untuk kita mendapatkan koin Pi lagi kalau sudah mainnet dan project ini sukses ke depannya insya Allah. Jadi oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini bagikan pesan agar mereka dapat kembali untuk mengaktifkan akun mereka dan menghidupkannya kembali ya. Dan melakukan pembaruan. Tugas yang dimaksud adalah membuktikan keberadaan pioner pada aplikasi. Jadi oke ya. Kita itu harus sering aktif di penambangan di mining koin Pi ini agar Citi itu ada sebuah penilaian dari mereka bahwa kita itu memang manusia asli, bukan bot ataupun robot ya yang menambang ya yang mining ya di aplikasi koin Pi mereka tentunya. Jadi oke, kita langsung lanjut saja. Di sini ada lagi 15 Juni hingga 16 Juni ya. Citi akan melakukan pembersihan, artinya pembersihan akun yang tidak aktif. Nah, jadi di sini sudah ada beritanya. Kalau Citi itu akan membersihkan beberapa akun yang sudah tidak aktif, yang sudah tidak menambang ya.
Namun sebelum pada waktunya terjadi di tanggal berikut, maksudnya di tanggal yang sebelumnya saya sebutkan di situ, kalian masih diberi kesempatan untuk bisa kembali ke Project PI Network lagi dan melakukan penambangan lagi tentunya ya. Dan bagi yang sudah tidak yakin dan percaya ya tidak usah aja, daripada nanti ngomong inilah itulah mengenai Project PI Network, seakan dia tidak punya keyakinan mengenai project ini, hanya ikut-ikutan saja ya. Jadi Project PI Network hanya untuk orang-orang yang sudah sudah mempelajari ataupun mengenal sebuah cryptocurrency lah tentunya lah ya. Jadi oke, kita lanjut lagi. 16 atau 18 Juni ini ya, koin Pi kami yang ditambang akan dimigrasikan ke dompet kami ya. Karena kami sudah memasukkan alamat dompet kami di aplikasi Pi, transfer ke dompet kami akan dilakukan secara otomatis dan ekosistem akan mulai bekerja ya. Pada tanggal 16 sampai 18 Juni ya. Untuk Project PI Network ini akan ada sebuah ekosistem yang akan mulai bekerja ya. Seperti keterangan di sini ya. Untuk ini terkait transfer ke dompet ya, transfer ke dompet. Ya, kemungkinan yang dimaksud di sini maksudnya koin Pi yang ada di aplikasi akan secara otomatis ditransfer oleh core team tentunya ke aplikasi wallet Pi browser kita ya. Dan jikalau kita sudah memiliki koin Pi di wallet Pi browser, tentunya kita bisa menggunakannya untuk barter ke beberapa yang misalnya kayak di Pi browser kan kita bisa membarter koin Pi kita ke Pi Chain Mall ataupun ke Pi Market Indonesia ya, ataupun bisa pertukaran antar pioner ya. Dan ya semoga saja, namun ini bukan hanya semoga saja lah ya, ini akan benar-benar terjadi. Dan oke, kita lanjut lagi ya. Untuk 19 atau tanggal 20 Juni ini ya, semua koin akan dikirim ke dompet kami dan nilai 1 Pi senilai 314.159 US dollar ya. Namun ini saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah ini benar 314.159 US dollar atau 13.000, maksudnya 314,159 US dollar ya. Ya tergantung kalian lah ya. Menurut kalian yang mana yang benarnya? Namun yang benarnya untuk ini ya, untuk gambaran di sini ya inilah ya. Jadi untuk per 1 Pi-nya itu sama dengan 314,189 US dollar ya. Akan diterapkan ke dompet kami berdasarkan berapa banyak Pi yang ditambang masing-masing. Jadi harga koin Pi ke depannya memang wow dan tidak mudah untuk dijangkau tentunya.
ini ya sebuah informasi yang mengembirakan sekali tentunya kepada kita semua ya. Kepada kita semua pioner. Dan ya tetap semangat, jangan lupa aktifkan meaningnya ya. Agar kalian tetap bisa mendapatkan koin Pi selagi dalam fase maksudnya selagi masih dalam fase mining gratis ya. Jadi oke, kita lanjut lagi. Di luar 20 Juni kami akan dapat memulai pertukaran dengan mudah. Jadi mohon informasikan kepada mereka yang telah mengabaikan, mencopot aplikasi Pi mereka, sehingga mereka kembali untuk memulihkan akun mereka sebelum tanggal 14 Juni ya. Jadi oke, sebelum tanggal 14 Juni ya, masih ada kesempatan. Namun ya saya tidak memaksakan lah bagi yang sudah tidak yakin dan sudah tidak ingin mengikuti project PI Network ini. Terserah untuk mereka lah ya. Mereka lah ya, urusan mereka lah ya. Yang ingin sukses itu Anda, bukan mereka. Jadilah, punyalah keyakinan terhadap apa yang Anda ikuti sekarang. Jadi jangan down hanya karena beberapa informasi yang mengganggu keyakinan ataupun kekonsistenan Anda ya terhadap apa yang Anda yakini dan Anda ikuti ya. Jadi oke, kita lanjut lagi ya. Sampai saat ini Anda melihat banyak yang menerima KYC ya. Dan ini informasi yang real, dikarenakan sebelumnya saya juga menerima undangan KYC ya, walaupun masih dalam proses, belum ditinjau ya untuk hasil KYC saya apakah akan berhasil. Namun untuk notifikasinya di situ masih dalam proses ya. Namun ya tidak jadi masalah ya. Menurut saya tetap bersabar. Apapun hasilnya nanti, saya tetap menjalani dan mengikuti perkembangan project PI Network inilah tentunya. Dan oke, kita lanjut lagi. Dan dalam beberapa hari mendatang akan lebih banyak lagi yang akan menerimanya. Karena saat ini ada banyak validator yang bekerja dengan baik. Yakinlah, semua orang akan lulus KYC. Tuhan memberkati. Terima kasih. Jadi untuk informasi di sini dari awal sampai akhir yang saya bacakan, menurut saya informasi ini real ya, real. Namun beliau yang memposting di Facebook itu sudah tentunya mendapatkan informasi ini tidak tahu entah dari orang yang bekerja sama dengan project PI Network ataukah informasi ini dari core team ya. Dan sepertinya dari awal sampai akhir saya bacakan ini real ya. Karena sebelumnya itu saya juga sudah mempelajari untuk beberapa informasi terkait yang ada kesamaan ya. Ada kesamaan dengan informasi ini ya. Jadi ya tidak bisa diungkiri lagi, jadi real lah ya menurut saya pribadi. Jadi kalau untuk kalian yang melihat yang saya informasikan ini, ya kalian bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita bisa saling diskusi ya. Jadi untuk KYC sendiri sudah saya jelaskan, dan di bagian ini pun sudah ada penjelasannya mengenai KYC ya. Jadi bagi yang belum menerima undangan KYC jangan khawatir, karena
untuk beberapa hari ke depan ataupun ya hari ini kalian pasti akan mendapatkan undangan KYC ya. Namun ya untuk proses KYC sendiri itu memerlukan proses dan tidak bisa secara secara singkat langsung yang seperti informasi dulu itu menyeluruh ya, maksudnya KYC secara global keseluruhan bisa menerima undangan KYC itu tidak bisa ya. Justru itu akan mempengaruhi kinerja sistem dan tentunya jikalau ada kerusakan dalam kinerja sistem, maka efeknya akan mempengaruhi proyek ini ya. Dan pastinya proyek ini akan gagal lah ya. Jadi bagi kalian yang seharusnya memahami kepada proyek ini, karena sebuah proyek itu tidak ada yang simple, semuanya perlu proses. Dan jikalau kalian sabar, kalian akan mendapatkan ataupun maksudnya memanen hasilnya ke depannya. Dan bagi kalian yang tidak sabaran ya silahkan keluar dari proyek ini, dan tentunya Nicholas Kokalis tidak akan merasa rugi sama sekali ya. Jadi bagi yang masih bertahan dan tetap mengikuti proyek PI Network, saya ucapkan semangat terus. Dan bagi yang ingin bergabung lagi ya di proyek PI Network, mari bergabung sebelum terlambat ya, karena masih ada kesempatan. Jadi menurut saya pembahasan saya sekian saja ya untuk proyek PI Network ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri jangan lupa di like dan di subscribe tentunya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya agar setiap saya mengupload video-video terbaru, kalian adalah orang yang pertama ya mendapatkan notifikasinya. Jadi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.